Engkau mengasihi segala yang ada ya Tuhan dan tidak membenci apapun yang telah Kau ciptakan. Engkau tidak lagi memperhitungkan dosa manusia apabila mereka bertobat. Engkau berbelas kasih kepada mereka sebab Engkaulah Tuhan Allah kami. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, pada hari ini kita merayakan Rabu Abu sebagai pembuka dari masa Prapaskah. Yang tentunya masa Prapaskah ini kita diundang bersama untuk mewujudkan pertobatan di dalam tindakan dan juga hati kita masing-masing. Maka dalam perayaan Ekaristi hari ini kita pun juga turut berdoa di dalam intensi yang ada. Mohon istirahat kekal bagi jiwa Ibu Haris Asmirati. Semoga kerahiman Allah mengampuni dosa-dosanya dan menerimanya dalam damai terang dan abdi di surga. Mari kita satukan segala doa, permohonan, intensi, dan juga upaya pertobatan kita ini dengan doa gereja. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, tolonglah kami untuk memulai masa tobat kami. Semoga pantang dan puasa yang akan kami jalani membawa kami pada pertobatan sejati, yaitu semakin mengarahkan hidup kami kepadamu. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Nubuat Yoel. Sekarang, beginilah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu, mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, lalu meninggalkan berkat menjadi kurban sajian dan kurban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang lanjut usia, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara balai depan mezbah dan berkata, "Sayangilah ya Tuhan umat-Mu, dan janganlah biarkan milik-Mu menjadi celah
sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa-bangsa, di mana Allah mereka? Maka Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya dan menaruh belas kasihan kepada umatnya. Demikianlah sabda Tuhan. Kasihanilah kami, ya Allah, karena kami orang berdosa. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Menurut besarnya rahmat-Mu, hapuskanlah pelanggaranku. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Kasihanilah kami, ya Allah, karena kami orang berdosa. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Dosaku selalu terbayang di hadapanku. Terhadap Engkau sendirilah aku berdosa. Yang jahat dalam pandangan-Mu kulakukan. Kasihanilah kami, ya Allah, karena kami orang berdosa. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku, ya Allah, dan baruilah semangat yang teguh dalam batinku. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil Roh-Mu yang kudus daripadaku. Kasihanilah kami, ya Allah, berilah aku sukacita karena keselamatan-Mu, dan teguhkanlah roh yang rela dalam diriku. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku mewartakan puji-pujian kepadamu. Kasihanilah kami,
Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, kami adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kristus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Sebab teman-teman sekerja, kami menasihati kamu supaya kamu jangan membuat sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, "Pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau." Camkanlah, saat inilah saat perkenaan itu, hari inilah hari penyelamatan itu. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau menggembar-gemborkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang dilakukan tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Dengan demikian, Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu.
Apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, kakak, adik, mbah kakung, mbah putri, selamat malam. Bagaimana puasa hari ini? Berjalan lancar? Ya, setelah kemarin Imlek makan sepuasnya, sekarang harus dibatasi. Bagi para ibu-ibu, bagaimana, apakah suaminya ketahuan merokok hari ini? Bagi bapak-bapak, apakah istrinya ketahuan gosip hari ini? Mungkin banyak yang ngomong tapi nggak berani karena sebelahnya istrinya. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini kita memulai masa Prapaskah dengan penerimaan abu yang akan kita terima di dahi kita masing-masing. Kiranya abu itu mengingatkan kita bahwa kita memang berasal dari abu dan akan kembali menjadi abu. Dan seperti halnya abu yang akan kita terima di dahi kita, yang mungkin juga akan cepat hilang karena keringat, karena mandi, karena angin dan sebagainya. Mungkin kita sendiri juga manusia yang usianya singkat, cepat hilang, lenyap dari dunia ini dan tak tersisa. Kita seperti abu yang lemah, yang rentan, yang mudah rapuh dan mudah untuk hilang. Dan justru disitulah karena kita menyadari kerapuhan kita seperti halnya abu, maka kita diajak untuk bertobat. Saudara-saudari, masa Prapaskah ini 40 hari kiranya menjadi masa retret bagi kita masing-masing. Siapa pembimbing retretnya? Ya Tuhan sendiri yang sekiranya akan membimbing kita. Dan bacaan Injil hari ini mengajak kita untuk melihat bahwa di dalam upaya untuk bertobat, mengusahakan pertobatan, ada 3 pilar yang harus diperjuangkan, yaitu doa, puasa, dan derma. Kita mendengarkan sendiri bahwa di dalam melakukan doa, melakukan derma, melakukan puasa, itu janganlah kita pertontonkan, kita tunjukkan kepada orang lain, supaya seolah-olah kita itu orang yang saleh. Tetapi pertama-tama berdoa, berpuasa, berderma, ya kita lakukan secara tersembunyi supaya motivasinya itu murni untuk berdoa, murni untuk berderma, murni untuk berpuasa, bukan demi alasan untuk dilihat orang, supaya dipuji orang dan sebagainya. Kalau Anda berdosa, saya yakin bahwa Anda sudah melakukannya dengan tersembunyi kalau berdosa. Tetapi kalau dengan berbuat baik, apakah sudah dilakukan dengan tersembunyi? Tersembunyi pertama-tama soal motivasi, alasan kita berdoa, alasan kita berderma, apakah murni untuk melakukan tindakan baik itu, ataukah demi tujuan yang lain? Maka Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, mengenai 3 pilar di dalam pertobatan itu sebenarnya juga terkait dengan relasi. Dalam hal doa, itu adalah relasi kita dengan Tuhan sendiri. Soal berderma adalah relasi kita antara aku dengan sesama. Dan soal puasa adalah relasi antara aku dengan diriku sendiri. Bahwa seringkali memang berpuasa musuhnya adalah diri sendiri kan.
keinginan-keinginan. Bukan hanya soal mengurangi makan dan minum, bukan supaya berat badannya turun, tetapi lebih-lebih demi pertobatan. Karena seringkali orang dalam kondisi lapar, dalam kondisi berkekurangan, muncul aslinya seperti apa. Ketika lapar gampang marah, ketika lapar ya tidak mudah sabaran, dan sebagainya. Justru itulah puasa menjadi sarana bagaimana kita mendidik dan memperbaiki hati kita. Apakah kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik melalui puasa itu? Bahwa musuh seringkali yang paling sulit adalah melawan diri kita sendiri. Dan hari ini, hari Rabu, kita sudah menjalankan puasa kita yang pertama. Mungkin hari-hari sebelumnya kita tidak punya keinginan untuk beli jajan ini itu, tetapi hari ini kok rasanya pengen beli itu, beli sate babi, beli sate kambing dan sebagainya, padahal kemarin tidak pengen mungkin ya. Godaan seringkali muncul justru ketika dalam kondisi terlemah di dalam diri kita. Dalam kondisi yang paling rawan, paling rentan, justru godaan datang di situ. Dan maka dari itu, di masa puasa, masa paling rentan ini, kita diingatkan untuk berdoa sebagai kekuatan kita di dalam menghadapi segala cobaan, menghadapi segala godaan yang kita terima. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, di masa prapaskah ini, masa pertobatan ini menjadi masa retret bagi kita. Bagaimana selama ini kita berdoa, bagaimana selama ini kita dengan rendah hati, bermurah hati memberikan sebagian yang kita miliki untuk berderma bagi orang yang berkekurangan, berkesusahan. Bagaimana kita pun selama ini juga mengendalikan diri kita untuk berpuasa di dalam nafsu, di dalam keinginan-keinginan yang mungkin tidak teratur. Semoga masa prapaskah ini menjadi peristiwa penting supaya hati kita sungguh bersih, sehingga pada akhirnya kita pantas menyambut kebangkitan Tuhan pada hari raya Paskah kelak. Berkat Tuhan menyertai kita semuanya. Kita lanjutkan dengan berkat dan penerimaan abu. Saudara-saudari terkasih, dengan rendah hati marilah kita mohon kepada Allah Bapa agar dengan kelimpahan rahmat-Nya Ia sudi memberkati abu ini yang akan dioleskan pada kepala kita sebagai tanda penyesalan atas dosa. Marilah berdoa. Ya Allah, hatimu tergerak bila kami merendahkan diri dan Engkau berkenan bila kami bertobat. Sudilah mendengarkan doa kami dengan penuh kasih dan limpahkanlah berkat-Mu kepada kami yang diolesi dengan abu. Semoga dengan setia kami menjalani puasa dan pantang prapaskah, dan dengan hati yang suci kami layak merayakan misteri Paskah Putra-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami.
Marilah kita bangkit berdiri, kita doakan doa umat. Doa tobat dan tolong-menolong mestinya dilakukan secara bersamaan. Pada awal masa penuh rahmat ini, marilah mempersembahkan kepada Bapa kita di surga keinginan kita untuk memperbarui diri kita, gereja kita, serta masyarakat. Semoga dalam masa tobat ini, semua orang Kristiani mencari perdamaian dan persatuan, serta semakin sanggup saling melayani dengan rendah hati. Marilah kita mohon. Bagi para penguasa di dunia ini, semoga para penguasa berusaha dengan tak kenal lelah untuk menegakkan perdamaian di antara bangsa-bangsa, dan bantulah mereka dalam membangun kehidupan sosial atas dasar keadilan, serta meningkatkan martabat manusia di mana-mana. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang terperangkap dalam dosa dan keputusasaan, semoga mereka yang berdosa dan putus asa berdamai lagi dengan Allah, dengan diri sendiri, dan dengan sesama manusia. Marilah kita mohon. Bagi kita sendiri, semoga mata dan hati kita selalu terbuka terhadap suara kaum kecil, miskin, serta mereka yang diperas. Semoga kita dapat memulihkan harga diri dan hak-hak mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Allah kami, dalam masa prapaskah 40 hari, Engkau selalu memberi kesempatan baru kepada kami untuk lebih maju dalam cinta kepadamu dan kepada sesama kami. Tolonglah kami untuk hidup dalam roh Yesus Kristus Putramu, sebab Dialah Tuhan pengantara kami.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, pada awal masa Prapaskah ini, seluruh umat-Mu mempersembahkan kurban ini kepadamu. Semoga kami mengekang keinginan jahat dengan usaha tobat dan karya cinta kasih. Dan setelah dibersihkan dari dosa-dosa, buatlah kami pantas merayakan kenangan akan sengsara puteramu. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab Engkau memperkenankan umat-Mu menantikan misteri Paskah setiap tahun dalam sukacita, dengan budi yang dimurnikan, supaya dengan lebih bersemangat mereka mengambil bagian dalam ibadah suci dan karya kasih, dan dengan lebih sering menerima sakramen-sakramen yang membuat mereka lahir kembali, mereka diantar sampai pada kepenuhan rahmat sebagai anak-anak-Mu. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan,
lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo, Uskup kami Agustinus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau, dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa.
kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari setiap gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Dan berilah kami damai dan kesatuan, sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Agnus Dei. Agnus Dei. Agnus Dei. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Mereka makan dan menjadi sangat kenyang. Ia memberikan kepada mereka apa yang mereka inginkan, tetapi mereka belum merasa puas. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau tidak menghendaki agar kami berbuat dosa dan jatuh binasa. Maka kami bersyukur atas santapan tubuh Kristus Putra-Mu, yang menjadi daya ilahi untuk melawan dosa, dan sumber pengharapan akan kehidupan kekal yang Kau janjikan, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Mari kita doakan 3 kali Salam Maria untuk kelancaran pembangunan gereja di paroki kita, serta seluruh perjalanan tobat kita di masa Prapaskah ini. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santo Yusuf, doakanlah kami. Silahkan duduk, Bapak Ibu. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, selamat malam. Baik, seperti biasa, katekesi singkat yang hari ini sekiranya ingin saya berikan, singkat saja, ya, menegaskan kembali peraturan pantang dan puasa yang sudah kita dengarkan dalam surat Gembala Prapaskah hari Minggu lalu. Jadi ada yang namanya puasa dan ada yang namanya pantang, sudah jelas ya. Kapan puasa? Puasanya itu sebenarnya 2 kali, Rabu Abu dan Jumat Agung. Nah, kalau pantang itu ya Rabu Abu, Jumat Agung, dan semua hari Jumat selama Prapaskah, gitu ya. Itu minimalnya. Kalau mau setiap hari pantang juga sumonggo, begitu ya. Nah, apa bedanya pantang dan puasa? Nah, kalau puasa itu menurut ketentuan yuridisnya kan makan kenyang sekali dalam 1 hari itu, gitu ya. Jadi sekali saja yang makan kenyang, 2 sisanya silahkan sebelum kenyang berhenti, begitu ya. Atau malah tidak makan juga tidak apa-apa, cukup makan sekali malah lebih baik sebenarnya, hanya sekali. Nah, tujuannya apa toh? Ya supaya kita itu bisa menyisihkan ya budget anggaran makan pengeluaran kita itu, ya. Untuk apa? Ya untuk APP itu sendiri, gitu. Jadi kalau misalnya Anda puasa, bukan kok sekali makan itu langsung anggaran makannya itu melebihi hari biasa misalnya, nah itu kan keliru. Malah harusnya budget makan 3 kali sehari, nah makan sekali sehari, sehingga budget 2 kali makan itu untuk apa? Ya untuk APP gitu ya, untuk derma, untuk amal kasih. Nah itu salah satu bagian dari laku tobat yang tadi saya jelaskan dalam homili. Nah, kalau pantang ya tentu saja soal mengurangi atau tidak memakan makanan yang kita sukai ya. Misalnya makan daging, terus merokok dan sebagainya. Nah, pantang begitu ya. Yang biasanya bapak-bapak sehari 1 slop ya, kali ini jangan misalnya. Gitu ya. Tetapi juga yang lebih mendalam adalah juga pantang dari sisi batin ya. Pantang marah, pantang ngamuk, pantang ngerasani, ya toh. Nah, dan segalanya itu juga bagian dari pantang. Anda bisa menentukan sendiri pantang apa, gitu ya. Pantang kemproh misalnya, resik-resik, nah itu dan sebagainya. Nah, kemudian kita juga tadi menerima abu dari romo atau asisten imam.
Ya mungkin ada yang tebel, ada yang tipis tergantung air sucinya gitu ya. Kalau banyak air sucinya ya tentu tebel gitu ya. Ada yang mengatakan kalau salibnya besar berarti dosanya banyak ya. Itu mitos. Ya. Tergantung asisten imamnya ya. Banyak atau sedikit ya. Tetapi yang lebih penting Bapak Ibu, soal abu di dahi ini ya biarkan pertama-tama sebenarnya hilang dengan sendirinya. Ya, boleh kita menghapusnya ya ketika mandi, ketika setelah misa dan sebagainya. Ya tetapi lebih baik ya tetaplah menempel supaya mengingatkan kita bahwa kita adalah berabu, berasal dari abu dan kembali menjadi abu. Ya. Kalau misalnya misa tadi pagi ya sebenarnya baik bekerja sambil tetap mempertunjukkan ya, kita ini abu gitu ya. Saya bangga dengan salib abu di dahi gitu ya. Mengingatkan saya untuk melakukan doa, amal dan puasa. Nah, tetapi kita sendiri kalau misalnya mau menghapus ya silahkan, tidak dilarang gitu ya. Baik, itu saja untuk hal-hal terkait dengan Prapaskah, dan semoga kita bisa menjalankan masa tobat ini dengan baik. Silakan bertanya kepada diri sendiri, apakah saya sudah menjadi ayah yang baik, apakah saya sudah menjadi ibu yang baik, sudah menjadi anak yang baik, apakah saya sudah menjadi orang Katolik yang baik, dan apakah saya sudah sungguh-sungguh mengikuti Tuhan Yesus. Jangan-jangan saya mengikuti keinginan diri saya sendiri, kesenangan diri saya sendiri. Baik, mari kita bangkit berdiri, kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah misa Rabu Abu sudah selesai. Syukur kepada